Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli su'al ma'mul wa iza salasyan zahiran wa batinan wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada faj'al ma'unatakal usna lana madada ya Rabbi bil Antal alimu wa qad wajjatu ya amali ila rajai ka wajhan sailan wa yada ya Rabbi bil mus wa ma takilna ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada ya Rabbi bil mus ila rajai thawabun anta ta'lamuhu faj'al sawabi dawa masitri li abada ya Rabbi bi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa ja'alana minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim imamul anbiya wal mursalin wa khatamul anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu demi waktu setiap desah napas kita satu langkah menuju kematian. Setiap desah napas kita satu langkah menuju kuburan. Alangkah ruginya jika sisa waktu yang diberikan oleh Allah tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bodoh adalah orang yang jika diberikan modal
kemudian modalnya dihamburkan sia-sia. Betul? Orang yang sangat bodoh adalah orang yang jika diberikan umur panjang kemudian waktunya dihamburkan sia-sia. Kadang kita menangis pada saat kita kehilangan uang. Bener? Emang pernah? Kadang kita menangis pada saat kita kehilangan pekerjaan. Tapi kita tidak pernah menangis pada saat kita kehilangan waktu. Padahal uang, pekerjaan mungkin akan kembali kepada kita, tapi waktu tidak akan pernah kembali kepada kita. Tahun 1476 Hijriah tidak akan balik lagi kepada kita. Maka sisa waktu yang diberikan oleh Allah, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau diibaratkan orang Islam itu seperti pohon korma. Halo? Masih ada yang ngobrol. Orang Islam diibaratkan seperti pohon kurma. Ada iman, ada amal, ada akhlak. Imannya umat Islam itu diibaratkan bagaikan akarnya pohon kurma. Amal ibadahnya kita itu diibaratkan batangnya pohon kurma, tinggi menjulang, gede tinggi. Akhlaknya kita itu diibaratkan buahnya pohon korma. Kalau Bapak Ibu ngelihat pohon korma, yang dilihat apanya? Emang pernah lihat pohon korma? Kalau kita ngelihat pohon korma, yang kita lihat, yang di depan ada buahnya enggak? Itu sebagai ibarat, sebagai istilah perumpamaan. Walaupun akarnya begitu banyak, tiangnya begitu besar dan tinggi, kalau buahnya kagak ada, kita seneng gak liatnya? Kenceng banget, kagak. Walaupun akarnya tidak banyak, batangnya tidak besar, tinggi, buahnya banyak, seneng gak liatnya? Kalaupun imannya kuat, ibadahnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, tapi akhlaknya jelek, seneng gak liatnya? Akar ibarat iman, batangnya ibarat amal ibadah, buahnya ibarat akhlaknya. Jadi yang benar itu akarnya banyak,
batangnya kokoh, tinggi menjulang, lurus ke atas, buahnya banyak. Itu yang bagus. Imannya kuat, amal ibadahnya baik, akhlaknya juga paham. Paham gak nih? Udah paham mudahan. Itulah kenapa Sayyidul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata dalam khutbahnya, satu suap makanan yang kau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Itu lebih baik daripada mengganti kiswah Ka'bah dengan kain sutra. Itu lebih baik daripada sholat tengah malam setiap hari. Itu lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun. Itu lebih baik daripada jihad dengan pedang terhunus. Karena satu suap makanan yang kau berikan kepada orang yang lapar akan menjadi cahaya seperti cahaya matahari yang selalu menyinari bumi. Jadi perumpamaan tadi harus ada keseimbangan antara ibadah individu dengan ibadah sosial. Kalau kita ngelihat pohon korma, yang kita lihat pertama pasti buahnya. Ada buahnya enggak nih? Begitu. Orang enggak akan bilang kita orang yang soleh walaupun setiap malam kita sholat tahajud, tapi kagak akur sama tetangga. Betul? Orang bilang kita orang soleh enggak? Orang enggak akan bilang kita orang yang soleh walaupun setiap bulan kita pergi umroh, sementara tetangga kita ada yang kelaparan, kita meneng baik. Dibilang soleh enggak? Kagak. Orang enggak akan bilang kita orang soleh. Waduh, tuh orang soleh. Kenapa? Tiap tahun bangun masjid, sementara ada anak yatim di sebelah rumahnya enggak pernah diurusin. Orang enggak akan bilang kita orang soleh. Maka harus ada keseimbangan antara ibadah individu dengan ibadah sosial. Kita diperintahkan ya mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, diperintahkan. Tapi kita juga diperintahkan untuk bisa baik terhadap tetangga. Jangan suka ngomongin kejelekan orang. Benar? Ada yang suka ngomongin kejelekan orang? Kalau di sini mah nggak ada. Lagi kira-kira aja lagi ngaji ngomongin orang. Ada keseimbangan. Baca Quran bagus, dapat pahala, dapat. Dari setiap huruf yang kita baca Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Siapa yang dapat pahala? Yang baca Quran. Puasa
bagus. Siapa yang dapat pahala berpuasa? Ya yang berpuasa. Ketika kita memberi makan kepada orang lain, bagus nggak? Siapa yang dapat pahala? Yang memberi. Siapa yang dapat manfaat? Yang diberi. Maka kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal. Nah, jadi kita diminta bukan hanya memperkuat akarnya saja, bukan hanya meninggikan batangnya saja, tapi kita juga harus menjadi buahnya. Bukan cuma memperdalam imannya saja, bukan cuma memperbanyak ibadah saja, tapi juga harus baik terhadap sesama, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, itulah tadi buahnya. Jadi iman yang baik, ibadah yang baik, buahnya juga harus baik. Akar yang kokoh, batang yang tinggi, buahnya juga harus banyak. Gitu. Ngajinya rajin, ibadahnya rajin, imannya bagus, akhlaknya juga kudu bagus. Makanya saya sering bilang, saya kalau ngasih sama anak-anak sekolah tuh, kan saya di sekolahan ada tuh di dekat rumah. Saya bilang kalau ngasih arahan, senyumnya mana? Karena senyum bagian dari penyelesaian. Senyum, karena itu bagian dari akhlak kita. Ibu ketemu dengan ibu-ibu yang lain, senyum. Beda bu, beda nggak? Kita ketemu sama orang, salam-salaman sambil tersenyum, sama orang yang kagak senyum, beda nggak? Beda. Perasaan di kitanya juga beda pak. Coba bapak ketemu teman salaman, diajak salaman, kagak enak. Walaupun dia memberikan tangannya, tapi kalau wajahnya tidak tersenyum, itu ada rasa, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Benar nggak? Senyum. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, udah dikasih, udah nanti terusin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur buat kita semua, sehingga dapat bertemu kembali pada pengajian-pengajian yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.